Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Puspitasari dengan NIM F221222012. Di video kali ini saya akan membahas tentang hasil survei evaluasi Pascahuni Masjid Ar-Rahim yang terletak di Jalan Sampuratulangi, Kecamatan Palu Timur. Untuk teknik pengumpulan data yang saya ambil pada survei kali ini yaitu observasi langsung dengan wawancara, yang mana observasi langsung yaitu terkait aktivitas ruang utamanya, serambi, tempat wudu, toilet, sirkulasi, dan interaksi. Dan ada wawancara yaitu dengan takmir masjid, yang mana observasi langsung dan wawancara ini diambil melalui dokumentasi, yaitu foto kondisi dan catatan visual. Masjid Ar-Rahim ini merupakan bangunan 2 lantai dengan total luas bangunan sebesar 608,5 meter persegi. Lantai 1 memiliki luas 274,5 meter persegi dan luas lantai 2-nya itu 334 meter persegi. Untuk pengambilan data ini saya laksanakan pada tanggal 10 Mei 2025. Untuk analisis survei saya mengambil 2 aspek, yaitu aspek fungsional dengan aspek teknikal, yang mana aspek fungsional ini terdiri dari sistem ruang dengan pemanfaatan ruang. Yang kedua itu ada aspek teknikal, yaitu saya mengambil sistem keamanan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang analisis fungsional pemanfaatan ruang pada Masjid Ar-Rahim. Masjid Ar-Rahim ini merupakan masjid 2 lantai yang memiliki pembagian fungsi ruang terorganisir dengan baik dan mendukung berbagai aktivitas keagamaan serta sosial. Ruang yang pertama itu kesesuaian fungsi ruang utama, yaitu ruang sholat. Ruang utama ibadah berada di lantai 2 dan secara efektif digunakan untuk sholat berjamaah, meliputi sholat wajib, tarawih, dan khutbah Jumat. Penempatan saf laki-laki dan perempuan tertata dengan baik dan dipisahkan secara fungsional. Mihrab sebagai pusat imam berada di lantai ini sehingga memperkuat fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, fungsi ruang utama sudah sesuai dengan tujuan peribadahan. Dua, yaitu ada pola aktivitas pengguna. Masjid Ar-Rahim ini menunjukkan pola aktivitas yang cukup dinamis. Selain aktivitas utama berupa sholat berjamaah, lantai 1 dimanfaatkan untuk kegiatan pengajian, ceramah, dan kajian Islam. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas keagamaan di masjid tidak hanya berlangsung saat waktu sholat, tetapi juga pada waktu-waktu lainnya. Untuk yang ketiga, yaitu adanya fleksibilitas ruang. Masjid ini memiliki fleksibilitas ruang dengan baik. Lantai 1 difungsikan sebagai ruang pengajian dan kegiatan sosial keagamaan, sedangkan lantai 2 itu digunakan sebagai ruang ibadah utama. Keberadaan pantry di lantai 2 juga ini mendukung kegiatan yang memerlukan konsumsi atau persiapan logistik ringan. Fleksibilitas ini memungkinkan masjid untuk menyesuaikan ruang dengan berbagai kebutuhan umat. Yang keempat itu adanya pemanfaatan ruang serambi atau teras. Teras masjid dengan lebar sekitar 2 meter ini dilengkapi dengan railing sebagai pengaman dan dimanfaatkan sebagai area tunggu atau tempat singgah sebelum memasuki ruang utama, terutama saat masjid dalam kondisi ramai. Meskipun tidak digunakan secara intensif, ruang ini memberikan nilai tambah dari aspek kenyamanan dan sirkulasi. Yang keempat itu adanya penggunaan ruang wudhu dan toilet. Seperti yang terlihat pada gambar ini, ruang wudhu dan toilet itu tersedia di kedua lantai dan dipisahkan untuk laki-laki dan perempuan. Akses ke fasilitas ini cukup mudah dan jumlahnya memadai untuk mendukung kelancaran aktivitas ibadah. Kenyamanan dan fungsi ruang ini dinilai baik dalam mendukung kegiatan keagamaan. Yang keenam itu adanya aksesibilitas ruang bagi semua kalangan. Akses menuju lantai 2 ini disediakan melalui 3 tangga yang terletak di sisi utara, selatan, dan timur, masing-masing dilengkapi railing demi keamanan pengguna. Meskipun demikian, akses untuk pengguna kursi roda atau lansia ini belum optimal atau belum ada pada Masjid Ar-Rahim. Penambahan rem ini mungkin perlu ditambahkan untuk mengoptimalkan orang yang lansia untuk menuju beribadah ke tempat Masjid Ar-Rahim ini. Yang selanjutnya itu ada keterhubungan antar ruang atau sirkulasi dalam masjid. Sirkulasi antar ruang dalam masjid ini tergolong lancar. Pengguna dapat dengan mudah berpindah dari ruang sholat ke ruang wudhu, toilet, maupun ruang pengajian di lantai 1. Letak tangga yang tersebar di 3 sisi bangunan membantu mengurangi kepadatan dan memperlancar mobilitas jemaah. Selanjutnya itu ada analisis fungsional, yaitu terkait sistem ruang Masjid Ar-Rahim. Masjid Ar-Rahim ini merupakan masjid 2 lantai untuk memiliki pembagian fungsi ruang yang terorganisir dengan baik dan mendukung berbagai aktivitas keagamaan serta sosial. Dan yang pertama itu dari fungsi ruang. Fungsi ruang ini memiliki pembagian fungsi ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Lantai 1 difungsikan sebagai ruang pengajian, tempat wudhu laki-laki dan perempuan yang terpisah, serta toilet. Sementara itu di lantai 2 berfungsi sebagai ruang tempat ibadah yang dilengkapi dengan saf laki-laki dan perempuan yang dipisahkan oleh saf, mihrab, pantry, ruang wudhu, dan toilet. Pembagian fungsi ruang ini tersebut mendukung aktivitas ibadah dan kegiatan keagamaan secara optimal. Untuk yang kedua itu kesesuaian fungsi ruang. Kapasitas masjid tergolong besar dengan masing-masing lantai mampu menampung sebesar 500 jamaah, yang mana lantai 1 ini difungsikan untuk kegiatan pengajian dan di lantai 2 ini difungsikan sebagai tempat sholat.
utama. Dan ketiga itu ada zonasi ruang wanita dan pria. Seperti yang pada gambar ini, untuk pembagian ini sudah terlihat sangat jelas. Zonasi antara saf laki-laki dan perempuan ini di lantai 2 ini diatur dengan baik melalui penggunaan saf sebagai pemisah fisik yang sangat jelas, yaitu adanya pemisah kayak seramik kain yang untuk memisahkan antara saf laki-laki dan perempuan. Pengaturan ini menjaga kenyamanan dan privasi jamaah sekaligus memastikan akses antara zona tidak saling bersinggungan. Ada yang keempat yaitu aksesibilitas antar ruang. Perpindahan antar ruang di Masjid Ar-Rahim ini dirancang dengan kemudahan dan kejelasan jalur sirkulasi. Akses menuju lantai 2 ini disediakan melalui 3 tangga yang terletak di sisi utara, timur, dan selatan. Tangga di sisi timur ini dikhususkan untuk jamaah perempuan, sedangkan tangga di sisi utara dan selatan ini diperuntukkan bagi jamaah laki-laki, yang mana setiap tangga ini dilengkapi oleh railing sebagai penyangga keamanan dalam penggunaan tangga. Yang kelima itu adanya akses difabel. Meskipun akses tangga tersedia dengan aman, masjid belum dilengkapi dengan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas seperti ramp atau toilet di difabel. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk pengembangan fasilitas aksesibilitas yang lebih inklusif pada masa mendatang. Yang kelima itu ada arah dan orientasi ruang sholat. Orientasi ruang sholat ini di lantai 2 telah tepat menghadap kiblat dengan adanya penanda arah yang jelas, sehingga pelaksanaan ibadah dapat berlangsung sesuai dengan tuntutan agama. Yang keenam adanya sirkulasi dan pergerakan. Sirkulasi dalam masjid ini berjalan dengan lancar dan efisien karena adanya 3 akses tangga yang menuju ke lantai 2. Selanjutnya itu yang ketujuh, konektivitas antar ruang. Keterkaitan antar ruang sangat baik di mana ruang wudhu berdekatan dengan ruang sholat dan toilet mudah dijangkau dari berbagai area. Hal ini mendukung kelancaran aktivitas ibadah serta pemenuhan kebutuhan kebersihan jemaah. Yang ketujuh yaitu fleksibilitas ruang. Lantai 1 di mana dimanfaatkan untuk ruang pengajian dan kegiatan sosial, dan lantai 2 itu difungsikan sebagai ruang ibadah utama, dan adanya pantry yang menambahkan nilai fungsional bangunan untuk mendukung beragam kegiatan tanpa mengganggu fungsi utama ibadah. Baik, selanjutnya itu terkait aspek teknikal. Di bagian aspek teknikal ini saya mengambil sistem keamanan untuk sebagai bahan analisis saya, dan yang pertama itu terkait dari sistem proteksi kebakarannya. Masjid Ar-Rahim ini belum dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran seperti APAR dan sistem sprinkler yang lazimnya menjadi fasilitas penting pada bangunan publik dengan kapasitas pengguna besar. Meskipun jalur evakuasi darurat telah tersedia, terlihat jelas dan mudah diakses. Yang kedua itu jalur evakuasi darurat. Untuk akses evakuasi menuju lantai 2 itu tersedia di 3 sisi bangunan, yaitu bagian utara, selatan, dan timur, dilengkapi dengan pegangan tangan seperti itu railing yang kokoh demi keselamatan pengguna. Yang ketiga itu untuk keamanan tangga dan lantai. Ketiga tangga penghubung antara lantai 1 dan lantai 2 ini telah dilengkapi dengan railing yang memadai seperti yang terlihat pada gambar, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah terutama pada kondisi ramai atau basah di area wudhu dan toilet. Sistem drainase telah dirancang dengan baik, namun penggunaan material lantai anti-slip masih perlu dipastikan secara konsisten untuk mencegah resiko terpleset di area toilet maupun di area tempat wudhu. Untuk yang keempat yaitu keamanan pintu dan jendela. Untuk pintu dan jendela masjid dapat dikunci dengan baik dan tetap mudah dibuka dalam situasi darurat. Seperti pada gambar ini, yang mana pada bagian pintu dan jendela itu dilengkapi dengan pengaman seperti pagar-pagar besi untuk mengamankan area pintu masuk dan area ke masjid. Yang mana di lantai 2 itu tersedia pintu besi yang seperti dilihat pada gambar yang mengarah ke serambi atau teras, sementara di lantai 1 itu setiap bukaan telah dilengkapi dengan pengaman berupa besi pagar yang memperkuat pengamanan secara fisik. Yang kelima yaitu adanya sistem CCTV dan keamanan di lingkungan. Untuk seperti yang dilihat pada gambar, CCTV di area Masjid Ar-Rahim ini terletak di area sisi selatan, utara, barat, dan maupun di ruang sholat. Meskipun tidak terdapat pos penjagaan khusus, sistem pengawasan melalui CCTV ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan rasa aman di lingkungan masjid, terutama dalam skala penggunaannya saat ini. Yang keenam itu adanya pengamanan area wudhu dan lantai basah. Area wudhu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan seperti yang terlihat pada gambar ini, yang mana tempat wudhu laki-laki terpisah dengan tempat wudhu perempuan, dan ada juga tempat wudhu di area lantai 2. Nah,
untuk sistem drainase yang baik sehingga mampu mengurangi genangan air dan resiko kecelakaan yang sedikit. Namun demikian, perhatiannya terhadap penggunaan material lantai yang tidak licin di area basah perlu ditingkatkan guna menjamin keselamatan jemaah yang lebih rentan seperti lansia dan anak-anak. Karena pada saat survei saya tidak menemukan material atau bahan yang anti slip untuk penggunaannya di area toilet maupun di area tempat wudhu, yang mana itu jika tempatnya tidak dirawat dengan baik itu akan memudahkan orang untuk terpleset di area tempat tersebut karena seringnya penggunaan air di area tersebut. Yang ketujuh, adanya resiko keamanan lingkungan eksternal. Untuk Masjid Ar-Rahim ini seperti yang tertera pada gambar, terletak di samping aliran sungai besar yang secara geografis itu menempatkannya dalam zona berpotensi mengalami bencana banjir, yang mana terutama saat curah hujan tinggi atau peningkatan debit air sungai secara drastis. Meskipun demikian, lingkungan masjid telah dilengkapi dengan pagar pembatas yang cukup kokoh antara sungai dan area masjid yang berfungsi sebagai pengamanan awal untuk mencegah limpasan langsung dari sungai ke area ibadah pada saat banjir besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya upaya mitigasi dari pihak pengelola masjid, namun langkah-langkah tambahan seperti peninggian lantai utama bangunan, sistem drainase cepat, dan penyusunan prosedur evakuasi darurat tetap sangat diperlukan guna meminimalkan resiko saat terjadi bencana. Selain itu, di area sekitar masjid relatif aman dari bahaya eksternal lain seperti longsor atau lalu lintas dan raya yang padat, dan berdasarkan wawancara dengan warga takmir masjid, lingkungan masjid dinilai cukup kondusif. Baik, kesimpulannya itu dari sisi fungsional, masjid telah menyediakan ruang-ruang yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan aktivitas keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, serta kegiatan sosial lainnya. Pembagian ruang yang jelas antara aktivitas utama dan penunjang seperti ruang wudhu, toilet, dan serambi mendukung kenyamanan dan kelancaran ibadah. Namun demikian, aspek aksesibilitas bagi pengguna dan difabel dan lansia itu masih perlu ditingkatkan guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Untuk sistem ruang pada masjid sendiri itu menunjukkan keteraturan yang baik dengan zonasi yang efektif antara laki-laki dan perempuan serta sirkulasi yang lancar antar ruang. Kapasitas ruang dinilai cukup memadai dan mampu mengakomodasi jumlah jemaah yang hadir pada waktu ibadah tertentu. Aktivitas antar ruang juga dirancang secara fungsional dan efisien dalam penggunaannya. Untuk sistem keamanan sendiri mungkin perlu ditingkatkan terkait dari sistem keamanan tentang kebakarannya, itu adanya APAR dan sistem sprinkler, dan adanya juga instalasi listrik seperti grounding untuk memberi keamanan pada saat terjadinya penurunan listrik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.